Apakah Anda pernah melihat jika Anda sebagai customer dilayani dengan baik oleh salah satu karyawan di dalam misalnya sebuah hotel, atau Anda pernah punya pengalaman sebagai customer Anda di-treat dengan baik oleh seorang karyawan yang mungkin posisinya hanya sebagai OB ataupun sebagai satpam ataupun posisinya yang mungkin bukan customer service? Apakah Anda pernah melihat pengalaman seperti itu? Punya pengalaman di mana seorang customer di-treat dengan baik, dilayani dengan baik, dengan bahasa yang baik, komunikasi yang baik. Apakah Anda punya pengalaman seperti itu? I'm sure, saya yakin Anda pernah mengalami seperti itu. So, pertanyaannya adalah bagaimana caranya tim saya ataupun employee itu bisa melakukan hal dengan baik, cara melayani, cara men-service, cara komunikasi dengan baik, itu bagaimana caranya? Because the employee is representing the company, right? So when the employee delivering a good service, employee giving a good communication skill to the customers, then the company will have the good reputation by the company. Artinya perusahaan tersebut mendapatkan satu reputasi dan persepsi yang baik dari customer. Bayangkan kalau seorang employee tidak memberikan service yang baik atau kurang peduli dengan customer, ya cuek ataupun mereka tidak care. Apa yang terjadi tentang perusahaan tersebut atau persepsi dari customer untuk perusahaan tersebut? So, the question is, if the employee doesn't care about the job, doesn't care about the customer, doesn't care about whether they want to give the good service or not, kalau employee-nya tidak peduli, tidak care, artinya apa yang terjadi? Artinya bisa jadi mungkin the boss or the CEO kurang memberikan training dan juga coaching atau kurang memberikan pembinaan kepada tim. Maybe is that the reason. Atau mungkin the recruitment system belum tentu benar. So, di dalam video ini saya Hendra Hilman, saya ingin share kepada Anda adalah tentang CEO's main job. CEO's main job. The job of a CEO adalah apa? The job of a CEO is make sure that the business is profitable. Memastikan bisnisnya semakin profit dan semakin profit dan semakin profit, right? So in order to make a profit, supaya profit lebih banyak, kita mesti pastikan bahwa penjualannya semakin baik atau customer semakin happy. When the customer happy, kalau customer happy artinya mereka puas dengan service, dengan pelayanan, dengan produk dan sebagainya, customer balik lagi. Bahkan mungkin mereka memberikan referral. Yes, so the question is bagaimana supaya profitnya tetap bisa stabil bahkan meningkat terus, di-maintain dengan tim kita yang bagus gitu kan. Tim kita yang bisa memberikan skill yang baik secara pelayanan dan juga tentunya memang produk juga penting, tapi tentunya di samping produk tersebut juga ditangani oleh siapa? Oleh Anda, oleh tim Anda juga kan begitu. Jadi CEO's main job itu apa sih? Ada yang bilang, coach, CEO main job atau tugas seorang direktur utama adalah saya harus pastikan customer saya yang harus saya maintain, yang harus saya berikan service, yang harus saya jaga hubungannya. Betul, itu adalah salah satu tugasnya, ya, memaintain customer. Ada yang bilang, coach, kalau menurut saya CEO's main job adalah memastikan money ataupun keuangan yang harus dipastikan jalan dengan baik. Betul juga. Mungkin memang keuangan sangat-sangat penting, sangat kritikal bahkan. Bagaimana bisnis bisa berjalan dengan baik kalau keuangannya tidak berjalan dengan baik. Kalau biaya operasional terlalu membekak. Kalau banyak budget-budget yang terlalu over. Sehingga tidak efektif, tidak efisien. Kan begitu. Jadi ada dua hal yang mungkin bisa jadi pekerjaan atau tugas utama seorang CEO. Tapi kalau menurut saya, kalau CEO fokus kepada customer terus-terusan dan fokus kepada keuangan terus, akhirnya timnya siapa yang pikirkan? Akhirnya timnya kira-kira kerjanya bagaimana? Ya, timnya siapa yang mendrive? Siapa yang memberikan arahan? Siapa yang memberikan monitoring? Karena fokus waktu Anda habis untuk kepada customer, menangani customer, bahkan Anda menjadi salesnya juga karena tim saya kurang bisa efektif gitu kan, sehingga saya terus harus turun, keuangan juga harus saya semua. Akhirnya Anda waktunya habis menangani customer yang begitu banyak, bahkan sampai komplain-komplainnya pun Anda harus tangani sendiri, because the CS service, the CS team tidak dapat menangani dengan baik, atau alias mereka kurang efektif dan customer komplain, sehingga harus Anda sendiri yang turun. Akhirnya waktu Anda tersedot habis menangani customer. Dan setiap customer, bayangin, setiap customer Anda tangani semua sendiri. Ada memang Anda delegasikan kepada tim Anda, tetapi Anda terus semua yang harus Anda lakukan sendiri, kebanyakan harusnya sama Anda. 80% Anda semua yang tangani sendiri. Bayangkan waktu Anda habis.
Keuangan, semua juga harus Anda. Semua approval lewat Anda. Semua biaya lewat Anda. Betul sih, itu bagus monitoringnya. Tetapi, bayangkan, kalau itu terus-terusan dilakukan, kalau itu terus-terusan berjalan, what happened to you as a CEO? And what happened to the business? Ya kan? Akhirnya bukan Anda yang membangun bisnis, tapi bisnis Anda yang mengerus, menyedot waktu Anda, menyedot pikiran Anda, menyedot semua konsentrasi Anda. Dan timnya, apa yang terjadi? Mereka bagaimana? Tenang aja, ada Bapak kok, tenang aja, ada atasan saya yang bantu. Nanti kalau saya ada masalah, mereka tinggal tanya, Pak, tolong Pak, saya nggak bisa, mungkin dengan Bapak lebih baik. Mungkin mereka bahasanya nggak begitu, mereka bilang gini, iya Pak, saya sudah coba Pak, memang sudah saya jalankan, tapi memang susah Pak, mungkin kalau dengan Bapak lebih baik. Ya udah sini sama saya. Akhirnya kita sebagai CEO turun lagi. So, is that the business that you really want? Or is that actually that you experience now? Itu apakah Anda alami saat ini? Kalau itu Anda alami saat ini, so what happened? Kalau Anda lakukan itu terus-terusan. What happened to the business? What happened to the team? What happened to you? Paling penting itu. So, apakah itu tugas utamanya? Ternyata tugas utamanya bukan untuk customer dan money. Tugas utama seorang CEO adalah you make sure that your team, you make sure that your team works effectively. Bahkan mereka bukan hanya efektif, mereka bisa improve performance-nya, bisa meningkat, memberikan service yang baik, memberikan pelayanan yang baik. Itu hal kecil, it's a basic thing, giving the service, Banyak employee yang don't care. Saya tidak masuk nggak apa-apa, saya nggak masuk cuma bilang saya hari ini tidak masuk, absen gitu kan. They don't care about the impact on. Kenapa kalau dia nggak masuk hari itu, impact-nya bagaimana terhadap mungkin kerjaan-kerjaannya, bagaimana untuk orang-orang di sekitar, bagaimana untuk customer. Ada beberapa yang seperti itu, ada beberapa yang dimonitor, kalau nggak masuk ada begini, denda dan sebagainya. Yes, tapi motivasi karyawannya karena dendanya. Bukan karena mereka merasa saya suka di perusahaan ini, saya menyenangi perusahaan ini. Saya bekerja karena saya ada denda, saya bekerja karena saya ada punishment, jadi saya bekerja karena saya takut dalam tanda kutip. Is it the culture that actually you have in your company? Kalau seperti itu, berarti artinya motivasi karyawannya berdasarkan punishment. Apakah itu culture yang Anda ingin bangun? Apakah seharusnya Anda bisa membangun sebuah culture di dalam perusahaan Anda, sehingga mereka bekerja dengan hati, dengan tulus, pada saat mereka layani, selamat pagi Bu, ada yang bisa saya bantu apa? Gitu kan? Bukan karena skripnya. Tetapi karena mereka melayani dengan suka hati, mereka melayani dengan sukacita, dengan bangga bekerja di perusahaan Anda. Because you build the culture, somehow you build the corporate culture, budaya perusahaan, sehingga mereka merasa bangga dan mereka merasa sukacita bekerja di dalam perusahaan Anda. Dengan demikian, kalau timnya bekerja dengan baik, apa yang terjadi? Tim akan memberikan service yang baik kepada customer, dan bukan hanya service yang baik, service excellent, sehingga customernya puas. Customer akan memberikan income kepada Anda dan masuk lagi ke perusahaan Anda. So, itu yang penting. Jadi kalau saya terus-terusan ke sini waktunya, timnya bagaimana? Hasilnya seperti apa? Jangan-jangan, mungkin Anda terlalu sibuk fokus kepada customer dan keuangan, atau operation mungkin, ada satu lagi mungkin operation, saya tulis ini operation. Akhirnya waktu Anda habis di sana, ada salah satu tim Anda, misalnya membuat TikTok content creator, misalnya membuat TikTok contoh. Lalu ternyata behaviornya, attitude-nya tidak sesuai dengan perusahaan Anda atau budaya di perusahaan Anda. Akhirnya apa terjadi? Nilai setitik rusak susu sebelanga. Atau gara-gara satu komplainan, misalnya Anda satu hari Anda sibuk sekali, tidak punya waktu untuk membalas chat dari customer karena timnya tidak pernah dilatih, timnya tidak pernah diberikan semacam coaching session ataupun kurang coachingnya atau kurang edukasinya. Salah jawab, customer langsung kecewa, komplain dimasukkan ke dalam sosial media, nilai setitik rusak susu sebelanga. Dan pada saat customer lihat timnya melakukan attitude seperti itu, langsung penilaian mereka bukan kepada orang itu, tapi langsung kepada perusahaannya dan langsung kepada perusahaan Anda. Gara-gara satu behavior, attitude yang dilakukan oleh tim Anda, karena you don't have the time to build them, to grow them stronger. Itu kan bahaya, nilai setitik rusak susu sebelanga. Dan Anda nggak tahu bagaimana attitude mereka pada saat mereka melayani dengan baik. Bukan hanya melayani kepada external customer, tetapi pada internal tim pun gimana? Apakah mereka peduli terhadap kerjaan teman-temannya? Apakah mereka peduli terhadap pekerjaan sendiri? Apakah mereka peduli terhadap SOP yang dijalankan? Atau mereka hanya bekerja begitu aja? Nah, bayangkan kalau Anda punya perusahaan yang karyawannya seperti itu. What happened to your business? Nah, itu yang bahaya.
Apalagi kondisi zaman sekarang tidak menentu. Kondisinya bisa naik, bisa turun. Ya mungkin sekarang ada beberapa yang mulai naik. Tapi intinya adalah saat ini saatnya Anda bebenah di dalam, di internal. Terutama make sure that your team can deliver the service well, can deliver the job well. Dan juga mereka bangga bisa memberikan service yang baik kepada customer. Banyak perusahaan yang saya lihat seperti itu, ada sampai dengan level paling bawah pun mereka bisa kasih service yang baik, senyum yang baik kepada customer. Padahal mungkin levelnya sangat-sangat mungkin posisinya sebagai OB misalnya. Tapi ada juga di lain hal, perusahaan lain, posisi manajer begitu angkuh, tinggi hati, ya cuek, acuh tak acuh dan sebagainya. So, in order to build the team, is not easy, tidak mudah. Memerlukan waktu, memerlukan rekrutmen sistem yang tepat, memerlukan effort, memerlukan usaha, proses untuk membentuk mereka. Bagaimana behaviornya berubah, attitude-nya berubah, cara berpikirnya berubah, ya logika berpikir berubah, common sense-nya jalan. Banyak hal yang harus dilakukan. If you care about your business, if you care about your customer, and if you want your business to grow, then make sure you do the main job as a CEO is to build the team well. You build the team stronger. So, apa yang ingin saya berikan kesimpulan buat Anda adalah, apa tugas utama seorang CEO, termasuk saya juga sebagai CEO, tugas saya adalah saya pastikan tim saya mendeliver service, bukan hanya service, pekerjaan dengan baik, punya ownership, dan mereka punya satu sukacita dan rasa bangga bekerja di perusahaan saya. So, saya Hendra Ilman, sukses selalu, take care, dan salam pengusaha.